Anggota DPRD Riau dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Husaimi Hamidi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik politik uang dalam pemilu 2024. Terpantau pada pemilu 2024 hanya sekitar 20 petahana yang duduk kembali sebagai anggota legislator. Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyatakan prihatin maraknya politik uang, termasuk berimbas pada berkurangnya suara P3 di DPRD Riau yang diprediksi tinggal 1 kursi. 24 ini menurut saya sangat terbuka masalah politik uang itu, sehingga masyarakat tidak ada lagi menghargai kerja sosial dari anggota dewan yang sudah duduk. Ya, makanya incumbent untuk Riau ini mungkin paling tinggi itu tinggal 20 orang. Paling tinggi. Kenapa? Karena kita yakin masyarakat masih bisa seperti dulu mau menghargai. Ya. Tapi ternyata hari ini tidak ada lagi kerja baik kita dinilai oleh masyarakat itu. Ya. Saya banyak kasih contoh lah. Saya tinggalkan desa, ada satu kecamatan tidak saya kunjungi lagi. Karena saya sudah tahu di situ permainannya agak apa. Yang betul suara saya cuma 24 satu kecamatan itu. Itu mungkin keluarga dan teman dekat barangkali ya. Kemudian lembaga pengawas pemilu, ketika kami kampanye ya, memberi sesuatu jilbab itu dibongkar itu, menurut ada uang di dalamnya. Nah, begitu lembaga itu melakukan. Tetapi ternyata setelah masa minggu tenang, itu uang di mana-mana, tidak ada yang tertangkap. Ya, tidak ada yang tertangkap ya. Jadi wajar anggota dewan hari ini yang duduk itu pertama P3 ya. P3 itu kan sering saya sampaikan, kami komitmen tidak akan bermain uang. Ya. Kita haramkan tangan kita untuk melakukan transaksi uang itu. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak baik dan akan merusak generasi bangsa ini ke depan. Percayalah, ya. Mimpi kita nanti ingin anak-anak kita pintar, nak jadi dewan tak mungkin kalau dia tidak dari kalangan anak pejabat dan anak orang kaya. Akhirnya Pak, hasil pemilu tahun ini coba dilihat nanti. Itu rata-rata orang punya uang semua. Ya kan? Makanya saya tidak risau ketika P3 hanya tinggal 1 kursi. Itu pun karena pemainnya sampai 5 orang, 6 orang yang di 9 itu. Ada Pak Arpah, ada Pak Iqbal, ada Pak Agus, ada Pak Dr. Sahrudin. Ada lagi ada 5 pemainnya. Karena kalau kita dapat, kalau 2 orang mainnya tidak main uang lagi, tidak akan bakal dapat. Nah, saya berani ngomong itu kenapa? Memang di lapangan ada yang habis 5 miliar, habis ini untuk DPRD mungkin di atas 10 miliar. Bagi saya tidak bisa bohong diri saya. Saya ingin jadi wakil rakyat, murni wakil rakyat, bukan wakil uang. Jadi saya mungkin anggota dewan yang kalah, yang tidak duduk di parlemen, apalagi saya naik kelas, yang paling enjoy. Kenapa? Saya memang saya niatkan diri saya tidak akan merubah diri saya menjadi orang lain. Kalau main uang mungkin kalau saya mau jual kebun, jual aja, saya punya juga uang. Cuma saya tidak mau saya kotori tangan saya hal-hal seperti itu. Jadi P3 tinggal 1 kursi untuk provinsi, sah-sah saja. Kenapa? Ketika P3 tidak komitmen dengan, apalagi kita ini partai-partai berazaskan Islam, ya, tak mungkin kita lakukan hal yang seperti itu. Saya itu. Pak, melihat masifnya kecurangan pemilu yang terjadi saat ini, Pak, sebenarnya apa yang harusnya dilakukan? Apakah pendidikan politik masyarakat ini semakin minim atau seperti apa, Pak? Saya selama kampanye melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Saya ingin anak Bapak menjadi dewan, ingin anak Bapak jadi orang hebat. Mulai dari kita merubah anti dengan politik uang itu, tapi tidak jalan. Kenapa? Orang antar uang 200, 300 hilang semua kegiatan kita. Yang harus dilakukan oleh negara akan merubah undang-undang pemilu. Caranya apa? Mengembalikan seperti semula nomor urut. Nah, kalau nomor urut, kalau kualitas calon itu masih bagus, dia pernah ditempa di partainya, ya, dia digembleng di partainya. Hari ini orang tidak pernah jadi pengurus partai, dia bisa calon, uangnya ada. Nah, ketika dia jadi dewan, sebetulnya partai tidak. Ini partai hari ini tidak ada harga lagi. Tidak ada harga lagi partai. Ada beberapa orang daftar sementara di partai ini, ya, daftar tetapnya partai lain.
Karena di PKPU ini cuma nyatakan syaratnya adalah dia punya kartu anggota terdaftar di Silon. Ketika saya dengar TV saya sampaikan, undang-undang harus dirubah, minimal menjadi kader partai 2 tahun, dibuktikan KTA dan terdaftar di Silon, baru partai itu bagus. Kalau ini dia masih duduk di dewan dari partai A, balehonya sudah di partai B, tapi dia masih anggota dewan gitu, dia di partai A gitu. Dan tidak ada lagi marwahnya adalah, nah partai itu dipermalukan seharusnya. Dan P3 partai pertama memPAW anggota dewan yang pindah partai di Pelalawan. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakpahaman masyarakat akan upaya yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD seperti dirinya. Fresti dan Randi Saputra melaporkan.